Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan mata pelajaran prakarya di semester genap ini. Untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan bab kemarin ya, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah ya. Di sini nanti kita akan bahas tentang manfaat ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Baik, tetap stay ya. Silakan untuk beberapa materi yang setelah Budani persiapkan buat kalian, nanti disimak. Ketika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di WA group ataupun di kolom komentar di sini. Yang pertama adalah susu. Di sini ada beberapa manfaat susu gitu ya. Yang pertama, kalsium. Dalam susu merupakan zat yang penting untuk kesehatan tulang, terutama bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Jadi, bagi orang dewasa, susu juga berguna untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya resiko osteoporosis. Kemudian manfaat kedua dari susu adalah dari kandungan potasiumnya dapat menggerakkan dinding pembuluh darah pada saat tekanan darah tinggi, sehingga mampu menjaganya agar tetap stabil serta mencegah penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, kandungan zodium, seng, dan letisinnya dapat meningkatkan efisiensi kerja otak besar. Yang keempat, zat besi, tembaga, dan vitamin A dalam susu berfungsi mempertahankan kulit agar tetap bersinar. Kemudian yang kelima, kandungan tirosine dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. Nah, itu tadi ya beberapa manfaat dari susu. Subhanallah ya, luar biasa gitu ya. Ternyata mungkin kita ada yang belum mengenal gitu ya. Ternyata susu itu memiliki banyak sekali manfaat buat tubuh kita. Kemudian selanjutnya, manfaat yang keenam yaitu kandungan magnesiumnya dapat membuat jantung dan sistem saraf tahan terhadap kelelahan. Yang ketujuh, kandungan vitamin B pada susu dapat meningkatkan ketajaman penglihatan. Kemudian yang kedelapan, dapat menetralisir racun seperti logam, timah, dan cadmium dari bahan makanan lain yang terserap gitu ya dalam tubuh manusia. Di dalam ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, susu, dan sumber adalah sebagai sumber gitu ya. Sumber apa? Sumber penghasil protein hewani, di mana sumber protein tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai zat pembangun, cadangan makanan, dan sumber energi. Kemudian sintesis antibodi, hormon, dan enzim. Kemudian mengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Yang kelima, membentukkan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Nah, itu tadi ya fungsi protein, protein yang terkandung dalam ikan, udang, cumi, daging, telur, susu yang kita dapatkan dari hasil hewani. Selanjutnya, manfaat dari ikan sendiri itu mengandung apa? Satu, omega 3. Untuk apa? Untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi syaraf dan penglihatan bayi. Kemudian yang kedua, mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. Yang ketiga, kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel anak otak balita. Yang keempat, vitamin A dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak. Yang kelima, vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Nah, itu tadi ya manfaat dari
ikan yang terdapat kandungannya ya, ada omega 3, serat, dan vitamin A, vitamin D. Nah, manfaatnya keenam bisa dilihat ya, tuh mengandung vitamin B6, vitamin B2, zat besi, sodium, seng, fluor yang berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gigi anak. Masih ya tadi manfaat ikan. Kemudian manfaat udang ya, udang itu memiliki kandungan vitamin B12 yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh, yaitu 78%. Kemudian kandungan selenium 102% yang sangat cukup memenuhi kebutuhan harian tubuh. Nah, ada kandungan protein, fosfor, sodium, vitamin B3, kemudian amino dapat memenuhi 17% kebutuhan tubuh. Kemudian kandungan valine dapat memenuhi 36% kebutuhan tubuh. Nah, tadi manfaat dari udang bisa dilihat ya, dan bisa nanti bisa dicatat bagi yang penting-penting. Semuanya sih penting gitu ya, biar kita tidak lupa gitu ya. Silakan nanti dicatat. Dan selanjutnya manfaat yang ke-9 atau kandungannya yaitu mengandung vitamin E, vitamin B6, kandungan lemak omega 3, kemudian memiliki kandungan koper, kemudian kandungan asam patotenis. Yang ke-14 memiliki kandungan vitamin A, dan semua kandungan yang ada di dalam udang gitu ya, mengandung beberapa vitamin tadi, itu sangat bermanfaat buat tubuh kita. Jadi kita harus diusahakan gitu ya bisa mengkonsumsinya. Dan selanjutnya manfaat atau kandungan dari cumi-cumi. Tahu ya cumi-cumi ya, seperti apa ikannya dan rasanya bagaimana, bentuknya seperti apa gitu ya. Ternyata cumi-cumi itu juga memiliki beberapa kandungan yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Bisa dilihat di slide gitu ya, dimana ada tinta ya, tinta. Kadang kan kita cumi hitam gitu ya, ada hitam-hitamnya ketika dimasak. Nah, tintanya itu ternyata baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih, sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Tinta cumi juga sangat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor. Wah, luar biasa gitu ya. Itu tadi baru tintanya saja gitu ya, manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian kandungan dalam cumi yang kedua adalah mengandung tembaga yang baik untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah. Kemudian mengandung omega 3 yang merupakan salah satu asam lemak tak jenuh yang dapat menurunkan kolesterol. Wah, subhanallah gitu ya. Kemudian yang keempat, kandungan mineral dalam cumi-cumi dapat menyehatkan sistem pencernaan. Nah, ternyata cumi gitu ya, yang kadang orang ada yang nggak suka atau tintanya malah dibuang gitu ya. Nah, di situ ternyata gitu ya, Tuhan itu ya, Allah menciptakan ciptaannya itu ternyata memiliki manfaat yang luar biasa buat tubuh kita, terutama ya manusia. Itu wajib kita bersyukur gitu ya. Kemudian rumput laut juga merupakan hasil dari perikanan, di mana rumput laut ya mengandung kalsium yang dihasilkan dengan kandungan 5 kali lebih besar dibandingkan susu, yang dapat mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kemudian yang kedua, kandungan vitamin C yang merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan kulit. Kemudian yang ketiga, rumput laut juga mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. Itu tadi ya manfaat dari rumput laut, juga tidak kalah pentingnya gitu ya dari manfaat-manfaat yang sebelumnya. Kemudian daging. Nah, daging ini ya kaya akan vitamin B, mineral, kandungan asam amino, zat besi,
vitamin D, terkandung juga seng gitu ya. Kemudian daging juga merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3. Senyawa ini yang penting ya, tadi udah dijelaskan di depan ya, untuk membantu fungsi jantung, hati, dan sistem syaraf pusat gitu ya. Jadi di sini daging didapatkan dari mana? Baik itu daging ikan, daging sapi, daging kerbau gitu ya. Nah, itu tadi memiliki beberapa kandungan yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya, kandungan atau manfaat dari telur. Telur di sini juga macam-macam gitu yang didapatkan. Ada telur ayam kampung, telur ayam broiler. Kemudian ada telur itik, telur puyuh. Nah, di mana telur-telur yang bermacam-macam itu gitu ya, didapatkan dari bermacam hewan, itu juga memiliki kandungan yang berbeda-beda. Mari kita bahas. Nah, di sini telur ayam kampung, di mana putih telurnya mengandung itu tadi ya, riboflavin atau vitamin B2 yang berlimpah, di mana vitamin yang larut air dan sangat diperlukan untuk fungsi sel yang normal, pertumbuhan dan produksi energi. Kemudian kuning telurnya mengandung 1,33 gram kolesterol per 100 gram. Kemudian mengandung vitamin A, B, kalsium, fosfor, letisin, dan juga mengandung zat besi, di mana beberapa kandungan yang terdapat dalam telur kamu tersebut sangat bermanfaat juga buat kesehatan tubuh kita. Itu tadi baru telur kampung. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kandungan atau manfaat dari telur ayam broiler atau leghorn, telur horun gitu ya biasanya kalau di kampung-kampung ya, dimana kandungan nutrisi pada telur ayam broiler sama dengan kandungan nutrisi pada ayam kampung. Hanya saja nutrisi pada ayam broiler lebih sedikit dibandingkan yang ada pada ayam kampung gitu ya. Jadi lebih banyak kandungannya lebih banyak ayam kampung ya daripada ayam broiler tuh. Kemudian yang selanjutnya telur itik. Nah, ini telur itik nih mengandung vitamin D 6 kali ya, lebih banyak dibandingkan telur ayam broiler. Kemudian mengandung vitamin E yang lebih banyak. Kemudian warna kuning pada telur bebek lebih gelap dibandingkan telur ayam. Kenapa? Nah, di situ menunjukkan kepadatan nutrisi yang lebih. Kemudian mengandung vitamin A 2 kali lebih banyak dibandingkan telur ayam, dan mengandung vitamin B kompleks gitu ya. Dan bisa dilihat di atas ya, unsur mineral, mangan, seng, tembaga, kalium, nutrium, fosfor, kalsium, dan zat besi yang sedikit lebih banyak daripada telur ayam. Nah, itu ya telur itik doyan ya semuanya. Selanjutnya telur puyuh. Telur puyuh ya bentuknya yang mungil-mungil dan ada motifnya di luar. Nah, bisa bayangkan ya telur puyuh ya, dimana dalam telur puyuh itu yang mungil ya mengandung protein 33% lebih tinggi dibandingkan telur ayam broiler yang hanya 11%. Kemudian mengandung vitamin A dan B2 2 kali lipat dari telur ayam broiler. Mengandung zat besi dan potasium sebanyak 5 kali lipat dibandingkan telur ayam broiler. Kemudian telur puyuh tidak mengandung LDL atau tidak mengandung kolesterol jahat, sangat kaya dengan kolesterol baik atau HDL. Kemudian kandungan protein yang dapat mengatasi gejala alergi. Nah, subhanallah ya, itu tadi manfaat telur puyuh. Kemudian di sini ya ada tugas yang harus kalian selesaikan, dimana silakan kalian mengidentifikasi ciri fisik seperti bentuk, warna, dan rasa dari berbagai jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Silakan diidentifikasi, kemudian diidentifikasi dari ciri-cirinya seperti apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa gitu ya, rasanya seperti apa. Nanti dikirimkan di Google
classroom. Nah, sekian dari Bu Dani. Kalau ada yang belum jelas silakan bisa ditanyakan di sini atau di WAG. Dan selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa pekan depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.